Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Perubahan adalah keniscayaan, tetapi kebijaksanaan adalah arah yang menentukan bagaimana perubahan itu berjalan. Bayangkan, suatu hari nanti anak cucu kita menatap langit yang kelabu bukan karena awan hujan, tetapi karena sisa polusi yang kita wariskan. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menunda perubahan atau mulai menyalakan cahaya baru melalui energi bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi yang saya hormati Dewan Juri, rekan-rekan tim pro dan tim kontra, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Hadirin sekalian, isu energi bersih hari ini bukan hanya tentang teknologi ramah lingkungan atau inovasi energi terbarukan. Lebih dari itu, ini adalah isu tentang arah pembangunan nasional, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. Ketika dunia berlari menuju era transisi energi hijau, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Apakah kita sudah siap merealisasikan energi bersih sekarang? Atau seharusnya kita menyiapkan fondasi yang lebih kokoh terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh? Pertanyaan inilah yang menjadi jantung dari perdebatan kita hari ini. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, panas bumi, surya, air, hingga biomasa. Namun potensi itu belum sepenuhnya terwujud. Infrastruktur belum merata, investasi masih tinggi, dan ketergantungan terhadap batu bara masih menjadi tulang punggung energi nasional. Artinya, transisi menuju energi bersih bukan hanya soal seberapa cepat kita bergerak, tetapi juga seberapa siap kita melangkah, karena perubahan tanpa kesiapan hanya akan menciptakan ketimpangan baru. Hadirin yang saya hormati, di sisi tim pro terdapat saudari Miduk Sitanggang yang berpandangan bahwa realisasi energi bersih di Indonesia adalah langkah yang perlu segera diwujudkan demi keberlanjutan lingkungan dan pembangunan masa depan. Sementara di sisi tim kontra hadir saudari Rismawati Nur yang menilai bahwa saat ini Indonesia belum sepenuhnya siap karena masih dihadapkan pada tantangan ekonomi, teknologi, dan kebijakan yang belum stabil. Kedua tim ini akan beradu gagasan secara ilmiah dan argumentatif untuk menjawab satu pertanyaan penting, apakah Indonesia sudah benar-benar siap merealisasikan energi bersih atau perlu menata fondasi dan kesiapan terlebih dahulu sebelum langkah ke sana. Oleh karena itu, mari kita simak bersama pemaparan dari masing-masing tim dengan pemikiran yang terbuka, hati yang jernih, dan semangat intelektual yang tinggi. Sebab, dalam setiap perdebatan yang kita cari bukan hanya kemenangan, tetapi pencerahan gagasan demi kemajuan bangsa dan masa depan bumi kita bersama. Dewan Juri dan rekan-rekan tim kontra yang terhormat, kami dari tim pro berdiri dengan keyakinan penuh untuk mendukung mosi bahwa realisasi energi bersih di Indonesia sudah efektif. Mengapa kami setuju dengan mosi ini? Karena efektivitas tidak selalu berarti telah sempurna, tetapi menunjukkan arah kemajuan yang nyata dan berdampak. Indonesia bukan lagi sebatas berkomitmen pada transisi energi bersih di atas kertas. Kita telah melihat langkah-langkah konkret, seperti berdirinya PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat, yang menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 145 MW dan mampu menyuplai listrik bagi lebih dari 50.000 rumah tangga. Kita juga menyaksikan beroperasinya PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan, dan PLTP Jeneponto, bukti bahwa energi angin kini menjadi bagian nyata dari sistem ketenaga listrikan nasional. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami percaya bahwa realisasi energi bersih di Indonesia bukan sekedar wacana, melainkan sudah berjalan dengan efektif meskipun bertahap menuju masa depan yang lebih hijau, mandiri, dan berkelanjutan. Izinkan kami menyatakan dengan 4 argumentasi dari kami. Yang pertama, komitmen dan kebijakan nasional yang kuat. Efektivitas transisi energi tidak mungkin terwujud tanpa arah kebijakan yang jelas. Indonesia telah memiliki rencana umum energi nasional dan target bauran energi bersih sebesar 23% pada tahun 2024 hingga tahun 2025. Capaian energi terbarukan sudah mencapai 15,8% meningkat signifikan dari 9% pada tahun 2015. Artinya, ada tren positif dan peningkatan nyata yang menunjukkan efektivitas kebijakan dalam mendorong realisasi energi bersih. Yang kedua, peningkatan kapasitas pembangkit energi bersih secara nyata.
Berdasarkan data dari Kementerian SDM menunjukkan bahwa kapasitas terpasang energi baru terbarukan telah mencapai 13,1 pada tahun 2024. Kapasitas ini tidak hanya berasal dari tenaga air dan panas bumi, tetapi juga dari PLTS, PLTB, dan biomasa yang semakin berkembang di berbagai daerah. Contohnya, PLTS atap di Bali telah berhasil menurunkan emisi karbon hingga 26.000 ton per tahun. Artinya, realisasi energi bersih tidak berhenti di proyek besar, tetapi juga telah menyentuh sektor rumah tangga dan industri kecil. Yang ketiga, adanya dampak sosial dan ekonomi yang mulai terasa. Energi bersih bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Program Desa Mandiri Energi telah membantu lebih dari 2.500 desa di daerah terpencil mendapatkan akses listrik dari PLTS dan mikrohidro. Hal ini jelas berdampak langsung pada peningkatan produktivitas ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, realisasi energi bersih terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan energi. Yang keempat, investasi dan kolaborasi internasional yang meningkat, di mana Indonesia kini menjadi tujuan utama investasi energi bersih di Asia Tenggara. Menurut IEA, pada tahun 2024, investasi sektor EBT di Indonesia naik lebih dari 35% dalam 2 tahun terakhir, dengan dukungan kuat dari Just Energy Transition Partnership senilai 20 miliar dolar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa komunitas global percaya pada efektivitas dan keseriusan Indonesia dalam menjalankan transisi energi bersih. Dewan Juri yang terhormat, dengan berbagai capaian kebijakan, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, serta dampak sosial yang sudah dirasakan masyarakat, kami meyakini bahwa realisasi energi bersih di Indonesia telah berjalan efektif. Mungkin belum sempurna, namun jelas berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dan arah yang benar. Karena itu, kami Tim Pro berdiri teguh mendukung mosi ini, bahwa realisasi energi bersih di Indonesia sudah efektif. Terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekanku dari Tim Pro yang amat terpelajar. Kami dari Tim Kontra berdiri tegak menolak mosi perdebatan kita kali ini. Bukan karena kami menolak cita-cita energi bersih, tetapi karena kami menolak realisasi yang dipaksakan sebelum negara siap. Yang kami persoalkan bukan visi melainkan eksekusi, bukan tujuannya tetapi kesiapannya. Mari kita sepakati definisi realisasi energi bersih. Berarti penerapan secara masif dan nyata penggunaan sumber energi rendah emisi karbon seperti tenaga surya, angin, atau bioenergi sebagai pengganti energi fosil dalam sistem energi nasional. Masalahnya, realisasi bukan hanya soal niat politik atau teknologi, tapi soal kesiapan ekonomi, infrastruktur, dan sosial. Dalam hal ini, kami melihat bahwa Indonesia saat ini belum siap secara struktural dan institusional untuk mewujudkan transisi energi bersih tanpa menimbulkan masalah baru, yakni ekonomi, sosial, bahkan lingkungan itu sendiri. Hal ini didasarkan pada 3 argumentasi utama. Pertama, kesiapan infrastruktur dan teknologi yang masih rendah. Berdasarkan data Kementerian ESDM dan Indonesia Investment telah menunjukkan bahwa kapasitas energi terbarukan Indonesia pada tahun 2024 sangat jauh dari realisasi. Faktanya, target 23% hanya tercapai sebesar 13,93%. Selain itu, panel surya, turbin angin, dan baterai kendaraan listrik yang mayoritas digunakan dalam komponen energi terbarukan kok diproduksi di luar negeri seperti Tiongkok. Artinya, alih-alih mandiri energi, kita justru bergantung pada rantai pasok global yang rentan terhadap gejolak harga dan geopolitik. Bagaimana bisa kita sebut bahwa ini adalah transisi energi bersih jika proses produksinya masih menimbulkan emisi besar dari aktivitas impor dan manufaktur luar negeri? Yang kedua, dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat kecil. Transisi energi tidak gratis. World Bank telah mencatat bahwa untuk mencapai net zero emission tahun 2026, Indonesia setidaknya membutuhkan investasi sebesar 600 miliar US dollar untuk membiayai hal tersebut. Biaya ini akan menekan APBN, menaikkan harga listrik, dan memukul daya beli masyarakat kecil. Mari kita lihat pengalaman Eropa pada krisis energi tahun 2022. Percepatan transisi tanpa kesiapan justru menyebabkan lonjakan harga listrik dan protes sosial. Indonesia dengan 96% masyarakatnya yang masih bergantung pada batubara dan BBM tentu belum siap menghadapi dan menanggung beban sosial yang begitu
tinggi. Yang ketiga, paradoks clean energy yang tidak sepenuhnya bersih. Mari kita lihat realitas lapangan bahwa satu, panel surya telah menghasilkan limbah silikon dan logam berat setelah 20-25 tahun masa pakai. Yang kedua, bioenergi sering mengambil lahan pertanian pangan, memicu deforestasi terselubung. Yang ketiga, Interupsi saudaraku. ya baik silakan. Saudara menyatakan bahwa bioenergi membutuhkan lahan yang luas bahkan deforestasi. Pernyataan itu terkesan menyederhanakan persoalan tanpa melihat perkembangan faktual. Apakah saudara memiliki data yang konkret menunjukkan bahwa ekspansi lahan baru merupakan keharusan bukan asumsi? Baik, secara konsep bioenergi memang bisa bersumber dari limbah pertanian atau biomasa tanpa memperluas lahan. Namun faktanya Indonesia belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan limbah yang efisien untuk mendukung hal tersebut. Akibatnya, industri bioenergi tetap bergantung pada ekspansi perkebunan seperti program biodiesel berbasis minyak sawit yang menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku bioenergi sering mendorong ekspansi lahan perkebunan sawit. Jadi yang menjadi masalah bukan potensi bioenerginya, melainkan kesiapan ekosistem produksinya. Saya lanjutkan argumentasi saya. Yang ketiga, turbin angin besar yang membutuhkan logam tanah jarang atau rare earth yang diekstraksi dengan polusi yang tinggi. Artinya energi bersih hanya bersih secara retoris, bukan secara menyeluruh. Jadi dengan memaksakan realisasinya saat ini justru akan menciptakan ilusi hijau, bukan solusi. Sehingga dengan begitu, energi bersih memang masa depan, tetapi masa depan tidak boleh direngkuh dengan tergesa-gesa. Realisasi yang dipaksakan tanpa kesiapan hanya akan menciptakan ketergantungan baru, ketimpangan baru, dan beban ekonomi baru. Menolak realisasi tergesa-gesa bukan berarti menolak transisi. Kami justru menawarkan 3 solusi strategis agar Indonesia bisa mencapai energi bersih tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan sosial. Yang pertama, fokus pada kesiapan infrastruktur dan teknologi domestik sehingga tidak bergantung pada teknologi luar negeri yang justru akan meningkatkan beban pembiayaan dalam negeri. Yang ketiga, transisi bertahap dengan model energi mix adaptif. Alih-alih langsung mengganti batu bara, Indonesia perlu menjalankan strategi bridging energi, yakni memanfaatkan gas alam, panas bumi, dan coal-firing biomasa pada PLTU sebagai jembatan energi bersih. Yang ketiga, reformasi regulasi dan pendanaan hijau yang inklusif. Jadi kami dari tim kontra tidak menolak energi bersih, tetapi kami menolak realisasi yang tergesa-gesa dan tidak kontekstual. Kami percaya dengan strategi bertahap, kemandirian teknologi, dan kebijakan yang adil, Indonesia akan siap menuju energi bersih. Yang saya hormati Dewan Juri, rekan-rekan tim pro dan tim kontra, serta seluruh hadirin berbahagia. Izinkan saya menutup debat hari ini dengan sebuah refleksi sederhana, bahwa energi bersih bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga tentang arah bangsa. Dari perdebatan yang panjang yang kita dengar, ada 2 pendapat yang saling bersuara. Tim pro menegaskan Indonesia telah melangkah dan berkomitmen kuat dalam merealisasikan clean energy. Mereka melihat sinar optimisme dalam berbagai proyek energi terbarukan dalam kebijakan nasional dan dalam kesadaran publik yang mulai tumbuh. Namun tim kontra mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam euforia, bahwa di balik potensi besar itu masih ada kenyataan pahit, target yang meleset, kebijakan yang belum konsisten, serta kesiapan infrastruktur yang belum merata. Kedua pandangan ini bukanlah pertentangan semata, melainkan 2 sisi dari satu tujuan, mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan energi Indonesia. Kita melihat bahwa realisasi clean energy Indonesia sedang terjadi, tetapi belum sepenuhnya efektif. Ada kemajuan, tetapi ada juga keterlambatan. Ada semangat, tetapi juga ada hambatan. Transisi menuju energi bersih adalah proses panjang, bukan sprint, melainkan sebuah maraton. Ia menuntut waktu, kerjasama lintas sektor, dan perubahan pola pikir masyarakat. Kita tidak bisa menilai hanya dari satu keberhasilan proyek, dan kita juga tidak boleh menutup mata terhadap langkah-langkah kecil yang telah membawa perubahan. Hadirin yang saya banggakan, realisasi energi bersih di Indonesia bukan sekadar tentang target angka atau pembangunan proyek. Ia adalah tentang bagaimana kita membangun masa depan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada lingkungan. Kita tidak boleh terlalu pesimis hingga menolak perubahan, tapi juga kita tidak boleh terlalu optimis hingga menutup mata terhadap kenyataan. Maka tugas kita hari ini adalah menyeimbangkan langkah, bergerak maju dengan kesadaran, membangun dengan perencanaan, dan memastikan bahwa energi bersih bukan hanya cita-cita tetapi benar menjadi kenyataan. Maka izinkan saya menutup dengan satu kalimat sederhana. Energi bersih bukan sekedar tentang listrik yang menyala, tetapi tentang harapan yang terus menyala bagi bumi, bagi bangsa, dan bagi generasi mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Perahu. Satu perahu, satu tujuan, satu suara untuk kebenaran. Untuk kebenaran.